Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penjarahan tak terkendali, warga sasar gudang Bulog. Sepasang suami istri ditemukan tewas tertimbun tanah longsor di Desa Tanjung Mulia, Pakpak Barat. Rumah tahanan terpaksa dikosongkan karena ketinggian banjir membahayakan keselamatan warga binaan dan petugas. Cekcok di penginapan, seorang wanita nekat memotong alat kelamin teman prianya di sebuah hotel di kota Sibolga. Pelaku kini diamankan di Mapores Sibolga, sementara korban dilarikan ke rumah sakit Metamedika. Penginap dan pengelola salah satu hotel di kota Sibolga Sabtu malam dikejutkan dengan kasus penganiayaan yang melibatkan sepasang tamu hotel di kamar. Tamu laki-laki dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi pendarahan pada bagian alat kelamin. Pelaku diketahui seorang perempuan berinisial ST. Ia nekat memotong alat kelamin pasangannya OG lantaran emosi. Pelaku menolak ajakan berhubungan badan namun diancam dipermalukan oleh korban dengan menyebarkan video mesum mereka. Tersulut emosi, pelaku meraih senjata tajam kemudian memotong alat kelamin korban saat keluar dari kamar mandi. Peristiwa ini terungkap saat pelaku mendatangi resepsionis dan meminta didatangkan ambulan untuk mengobati pasangan yang mengalami pendarahan. Saat dievakuasi dari kamar, korban berlumuran darah. Motif yang bersangkutan, hasil interogasi sementara, si laki-laki mengajak berhubungan seksual, tetapi dengan nada yang kurang mengenakan daripada pelaku. Kemudian laki-laki mengancam untuk menyebarkan video saat berhubungan badan sebelumnya. Sehingga ketika sehabis mandi si laki-laki yang bersangkutan mengambil salah satu alat senjata tajam di situ berupa keris, kemudian melukai bagian alat kelaminnya. Saat ini kondisi korban masih di rumah sakit Metamedika. Pelaku kini diamankan di Mapolres Sibolga dan masih dimintai keterangan. Tutia Lubis melaporkan dari Sibolga. Seekor ular piton sepanjang 5 meter ditangkap warga saat muncul ke permukaan air ketika terjadinya banjir di Jalan Perisai Pribumi, Kota Medan. Meski sempat mengalami kesulitan, namun hewan berjenis reptil tersebut berhasil dievakuasi warga. Dengan bangga sejumlah warga mengangkat ular piton sepanjang 5 meter ini. Ya, seekor ular piton muncul di permukaan air saat terjadi banjir di kawasan padat penduduk, tepatnya Jalan Perisai Bumi, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Berdasarkan keterangan warga, penemuan ular ini baru pertama kali terjadi di kampung mereka. Saat itu warga sedang bersantai di tengah genangan air yang disebabkan oleh luapan air sungai karena tingginya curah hujan dalam sepekan terakhir. Meski sempat kesulitan, namun ular berhasil ditangkap yang kemudian dievakuasi ke salah satu rumah warga. Ular itu kemudian diberikan ke petugas pemadam kebakaran untuk dititipkan nantinya ke kebun binatang Kota Medan. Dan di situ tadi kita menemukan ada ular piton sebesar paha, sepanjang 5 meter. Bang, saat ditemukan itu kayak mana? Pertama kali ditemukan sama siapa, Bang? Pertama kali ditemukan tadi ular tersebut naik ke ini, Bang, naik ke jalan. Tadi terus sama kawan-kawan terus ditangkap tadi, Bang, sama anggota. Warga diimbau untuk tetap berhati-hati saat banjir dan saat membersihkan rumah usai banjir terjadi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. 3 lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan di Sumatera Utara hingga kini masih tergenang banjir. 1 rutan terpaksa dikosongkan karena ketinggian banjir membahayakan keselamatan warga binaan dan petugas. Sudah lebih dari 5 hari, banjir setinggi hampir 1 meter masih merendam rutan kelas 2B Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara. Namun lebih dari 200 warga binaan belum bisa dievakuasi karena terkendala akses transportasi akibat tingginya genangan banjir. Mereka terpaksa bertahan di sel-sel tahanan dengan kondisi serba terbatas. Selain mengalami pemadaman listrik, pengelola rutan juga kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk genset
Kendati masih ada stok bahan makanan bagi warga binaan, namun dapur rutan tidak dapat beroperasi secara maksimal. Akhirnya dengan menembus barikade banjir, alhamdulillah kami sudah sampai di titik hutan Tanjung Pura. Dengan mereka masih bertahan dengan jumlah warga binaan setelah dievakuasi yang lainnya masih tersisa 234 orang. Terdapat 3 lapas dan rutan terdampak banjir, masing-masing rutan kelas 2B Tanjung Pura, lapas narkotika kelas 2A Langkat, serta lapas kelas 3 Pemuda Langkat. Sedangkan rutan kelas 2B Pangkalan Brandan telah dikosongkan sejak 3 hari lalu, mengingat tingginya risiko keselamatan bagi warga binaan dan petugas. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi salah satu daerah terdampak banjir dan longsor paling parah di Provinsi Sumatera Utara. Kondisi ini memaksa warga mengungsi ke tempat aman meski kondisinya memprihatinkan. Ratusan warga korban musibah melanda permukiman mereka pada 25 November lalu. Tercatat sebanyak 185 orang dewasa, 109 anak-anak, 43 bayi, serta 10 warga lanjut usia mengungsi ke gedung serbaguna Pandan dengan kondisi memprihatinkan. Warga hanya tidur beralaskan tikar. Untuk penerangan di lokasi pengungsian, petugas masih mengandalkan genset karena masih terputusnya aliran listrik. Para korban mengeluhkan minimnya air bersih mengingat kondisi pengungsian yang padat. Paling dibutuhkan itu karena kami banyak di sini, air bersih, paling utama air bersih. Iya. Jadi karena banyak pengungsi dari berbagai desa, jadi salah satu kekurangan adalah air bersih. Tim medis dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Lanut Suwondo Medan bersiaga untuk membantu para pengungsi yang mulai mengeluhkan sejumlah penyakit. Di mana petugas kesehatan di GOR ini juga sudah mulai menerima keluhan dari para pengungsi seperti demam, ispa, hingga gatal-gatal. Terkait dengan obat-obatan, mereka juga mengaku sudah mulai menipis karena gudang obat milik pemerintah daerah juga sempat terendam oleh banjir. Para pengungsi berharap pemerintah segera mempercepat proses pemulihan aliran listrik dan jalur komunikasi yang terputus akibat banjir dan tanah longsor agar mereka bisa kembali beraktivitas normal. Dovianda melaporkan dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Beragam tantangan dihadapi petugas saat menyalurkan bantuan bagi korban bencana di Sumatera. Momen menegangkan terjadi saat tim BNPB mendarat di tepi sungai saat berupaya menyalurkan bantuan bagi korban banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tak bisa menerobos lewat jalur darat, tim BNPB coba menyalurkan bantuan bagi korban banjir dan longsor di desa Sihaporas, Kecamatan Pinangsori, Tapanuli Tengah lewat udara. Awan tebal dan angin kencang menjadi tantangan dalam mendistribusikan bantuan dengan helikopter. Helikopter sempat berputar-putar di langit karena tidak adanya tempat pendaratan yang memadai. Tim BNPB akhirnya memutuskan untuk mendarat di tepi sungai Aek Sihaporas yang licin dan berbatu. Dengan cepat, logistik bantuan berupa makanan, obat-obatan hingga kebutuhan dasar diturunkan oleh tim BNPB. Rasa haru tak bisa dibendung kalau warga dengan sukacita menyambut datangnya bantuan. Hingga kini sejumlah daerah di Sumatera Utara masih terisolasi akibat banjir bandang dan longsor. Bantuan hanya bisa dikirimkan melalui udara sambil menunggu pulihnya jalur darat. Dari Jakarta, bantuan diberangkatkan bagi korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan diangkut KRI Dr. Suharto 990 dari Markas Komando Lintas Laut Militer di Koja, Jakarta Utara. Di kapal ini, TNI AL membawa 1 set rumah sakit lapangan dan bantuan logistik dari berbagai instansi seperti pemerintah Provinsi Jakarta. Dari Jakarta 3 KRI ya, yaitu KRI Dr. Suharto, KRI Semarang, dan KRI Teluk Gilimanuk. Nanti mereka split, ada yang ke Lok Semawe, kemudian ada yang ke Nias, ada yang ke Sibolga. Jadi mereka langsung membawa bahan kontak dan serentak akan mengirimkan bantuan termasuk tenaga kesehatan
Setelah kejadian, Pak Gubernur memerintahkan saya untuk melakukan koordinasi kepada seluruh OPD untuk melakukan kegiatan ini. Karena itu, BUMD DKI, kemudian PMI, Basnas bergerak semua hari ini. Insya Allah, hari ini kita menyampaikan beberapa bantuan, mungkin kalau dihitung jumlahnya nanti saya kasih press release-nya saja. Artinya Jakarta siap apabila memang dibutuhkan bantuan selanjutnya. Tak hanya logistik dan rumah sakit lapangan, kapal juga membawa tim penyelamat Kopaska dan anggota dinas penyelamatan bawah air. 5 helikopter juga ikut diangkut untuk membantu misi evakuasi dan mempercepat distribusi bantuan di daerah bencana. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Laporan tadi mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Agi Kurniasandi. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.